Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia kembali menyapa Sam. Hai, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Gimana Selamat Sam? pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya. Amin. Sudah Ya. memasuki bulan Juni loh, masuk bulan ke-6. Bulan yang istimewa juga karena ulang tahunnya dari salah satu hostnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong, Sam ya. Masih ada 7 hari lagi. Masih ada 20 hari. Oh 20 hari. Oh berarti Sam ini bukan Gemini ya, masuknya Cancer. Betul. Air ya. Air. Oke, gimana nih Sam, udah siap-siap mungkin mau merayakan apa gitu dari sekarang udah disiapin? Aduh, masih jauh Masih jauh Sekar, ya. nggak? Udah musim panas, udah kepanasan ya nggak? Aduh, di Hong Kong tuh ya. Kalau di sini malah Sam ya, di sini tuh harusnya kan udah masuk musim panas ya. Tapi hujan setiap hari loh Sam, hujannya tuh hujan badai lagi, hujan gluduk, Wah, kenceng banget. gitu ya. Kalau di sini. Hong Kong juga begitulah. Ya hujan, panas, ya nggak? Dibilang record breaking heat, ya nggak? Temperature. Oh, sepanas apa? Yang kemarin aja tuh yang Halo Jakarta, Halo Hong Kong Summer Pop Up aja udah panas banget tuh. Iya, Ini lebih panas lagi. 35, 36. Ya. Iya, tapi memang agak berbeda ya di sana tuh walaupun cuma 35 atau 36, tapi mataharinya tuh rasanya beda, kayak nyentrong banget sama lebih lembab ya. Trik banget gitu ya. Dan di sini lembab juga. Oh iya bener, jadi bawaannya tuh pengen mandi terus kalau di sana, saking gerahnya. Lengket. Dan selain Hong Kong yang lembab, kalau di Jakarta nih kita tahun 2026 nih sudah semakin bersiap-siap nih Sam, karena kita mau menyambut banyak konser-konser seru di Jakarta Sam. Wih, konser apa? Ada BTS nanti di bulan Desember datang lagi. Kemudian ada lagi The Weeknd. The Weeknd itu di bulan September. Oh, BTS di bulan Desember, The Weeknd di bulan September. Kemudian yang saya sudah beli tiket konsernya nih Sam, tapi masih 2027 sih. Tapi nge-war-nya udah dari bulan Mei kemarin Sam. Konsernya Westlife. Wah, Westlife. Saya itu belakangan ini nggak tahu kenapa ya nggak. Jadi sering nonton musik. Ternyata ada film Michael, itu Michael Jackson. Iya, Michael Jackson. Ini juga diputer kok di sini ininya filmnya. Itu ternyata Michael itu saya tuh nyesal. Saya pikir-pikir yang menyesal tidak melihat konser beliau. Ya enggak? Konsernya Michael Jackson? Iya, maksudnya konsernya Michael Jackson live waktu dia masih hidup ya. Pernah konser di Hong Kong ya? Nah, di Hong Kong pernah nggak ya? Nggak tahu dia, nggak ada. Ketika Sam lagi di US ya? Di US atau di mana? Biasa kan nguber gitu ya nggak? Iya dong, orang udah di US ya, masa nggak nonton sih ya? Makanya daripada nyeselnya belakangan, memang lebih baik beli aja dulu tiket konsernya gitu ya. Sama Phil Collins. Wah itu keren banget sih Sam itu. Keren. Iya. Suaranya khas tuh. Nah saya ini kalau nonton konser itu sebetulnya udah lama, terakhir kali saya nonton konser di tahun 2012, konsernya Jason Mraz di Bali waktu itu. Wah udah lama banget itu ya, hampir berapa belas tahun yang lalu. Kemudian saya nggak nonton lagi karena saya merasa sudah tua gitu, kayaknya udah nggak sanggup gitu badannya kalau nonton konser, dempet-dempetan gitu kan. Dan saya juga merasakan sama seperti yang saya merasakan. Ada beberapa konser yang saya sesali nggak nonton sih, diantaranya Backstreet Boys nggak nonton, kemudian ya Coldplay itu karena saya nggak kedapatan tiketnya. Makanya tahun depan saya kemarin tuh bangga banget loh, saya yang nge-war sendiri soalnya tiketnya, dan akhirnya pertama kali saya berhasil juga nih nge-war tiket konser. Wah, dulu waktu masih muda sih saya sering
sering nonton. Jadi Boy George pernah, Culture Ah, Band, ya nggak, terus udah mm-mm. gitu Rod Stewart, Queen pernah, Pernah nonton Queen? ya di Amerika, waktu di Amerika. Terus siapa? Air Supply 2 kali, ya di Mm-mm. Amerika sama di Hong Kong. Mm-mm. Terus apa lagi tuh? Yang main Kenny G. Oke, Niji. Heeh. Wah, ya beda sih, Sam besarnya di Amerika ya. Jadi pilihan Tuh. nonton konsernya itu banyak banget sampai bisa dapet Queen, Air Iya, Supply Queen, gitu tapi ya. Queen hebat itu. Freddie Iya. Mercury. Iya, 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 Ya. iya, iya, iya. Tapi Akhirnya. saya pengen nonton film Michael. Eh, Oh, masih ada di belum bioskop di kesempatan. sana? Masih. Oh, karena Masih. kalau di sini mah udah di beberapa bioskop sudah mulai diturunkan loh, Sam. Jadi Sam Ah, harus harus agak lebih cepat nih, Sam. Karena kan kalau di sini tergantung popularitasnya ya. Kalau nggak terlalu rame filmnya dia akan cepet turun gitu. Semoga di sana oh. popularitasnya tuh masih tinggi ya. Jadi nggak cepet-cepet turun layar. Iya, tapi nggak tahu kenapa ya cepat turunnya. Kan di Kurang sini peminatnya. saingannya juga ada film horor, film kan film itu Pocong, selalu pocong rame pacaran loh. gimana ya? Nah? Emang ada film itu? Saya baru tahu ada film itu loh. Tapi Aduh, lucu kalau kali ya. itu Aduh. tapi ya nggak apa-apa ya, saya pun juga termasuk yang suka nonton film horor, tapi bukan berarti harus kalau sampai di bioskop nggak sih, paling di Netflix atau di mana-mana gitu, nggak sampai harus ke bioskop gitu, kecuali memang aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu ya, udah bosen yang ada filmnya apa yang jamnya sesuai, kemarin nonton tapi justru film horornya itu dari Korea. Oh, Korea. Kalau yang Aduh, Korea pocong-pocongan bahasanya bingung ya. iya, tapi yang pocong-pocongan nggak dulu deh, suka. Saya nonton itu Cold War. Oh, Si Aaron Kwok iya, yang iya. mengenai polisi itu Heeh, ada Cold War 1994. mhm. Ya, ternyata keren Keren ya ya. filmnya. Oke. Keren. Terus ada cerita apa lagi nih, Sam, dari Hong Kong nih? Ngomong-ngomong, kita juga ini tanggal 7, tanggal berapa hari lagi kita Piala Dunia ini Kak, Iya, sekarang. iya, ini udah rame banget. Kalau di Indonesia sampai ada kereta api yang jurusan Cikarang itu, temanya itu Piala Dunia. Terus juga di Samarinda ada kampung Piala Dunia juga, jadi penuh dengan hiasan-hiasan Piala Dunia. Walaupun Indonesia nggak masuk ya, tapi tetap ramai sih di sini. Di sini juga mungkin di mall-mall nanti dia akan di live televise ya. Mhm. Karena Piala Dunianya kan di Amerika. Jadi Iya. mungkin waktunya juga mungkin malam mereka ini nggak tahu jadwalnya. Jadi teman-teman bisa di googling ya. Mhm. Apa di Amerika, Meksiko, sama Kanada ya kalau nggak salah ya. Di 3 Iya, tempat sekarang ya. jauh ya kalau untuk nonton bareng tuh agak sulit kayaknya ya, Iya, perbedaan jadi waktunya terlalu panjang. waktunya berbeda gitu, mereka akhirnya nendang-nendang, kita lagi tidur, ya nggak? Kalau zaman muda masih kuat bergadang ya, kalau sekarang wah masuk angin Mungkin besoknya. anak-anak muda masih bisa Iya, bergadang ya, iya. Kita kalau pas kita bangun langsung cek aja di online, oh yang menang ini, oke gitu. betul. Biasa babak pertama, babak kedua, babak terakhir baru kita nonton. Tapi ngejagoin siapa, Sam? Hah? Ngejagoin siapa? Waduh, saya kurang gitu Oh ngikutin kurang sebetulnya Piala kurang Dunia, heeh. bola ya? Mhm, Heeh. Kalau bola basket masih ini ya Kak, mhm. masih ngikutin ya Iya, Kak. iya, iya, heeh. Oke, selain itu di Hong Kong juga ada apa, mulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni ya, Mhm, Kantor Warisan Budaya Tak Benda Hong Kong akan mhm. menggelar Hong Kong ICH Month 2026 atau Bulan Warisan Budaya Oh. ya. Temanya adalah ICH Around Town. Ya, jadi itu adalah warisan budaya tak benda di sekitar kota. Mhm. Acara ini dirancang agar masyarakat dan wisatawan bisa lebih memahami warisan budaya tak benda sekaligus mewujudkan konsep membentuk para wisata dengan kegiatan budaya dan mempromosikan budaya melalui para wisata. Mhm.
Ya nggak, beberapa program utama ada antara lain pembukaan sekaligus Carnival ICH, Mhm. ya, tur unggulan ICH, pertunjukan cahaya, kelas keliling 10 harta karun ICH yang hidup, Mhm. ya nggak, banyak macam-macam nih. Ya, tahun ini acara mengundang praktisi ICH senior maupun muda. Mereka akan membawa pertunjukan panggung parade dan stand promosi. Ada juga pertunjukan flash mob yang baru pertama kali diadakan. Penampilannya di luar panggung sehingga penonton bisa secara langsung berinteraksi dengan berbagai elemen warisan budaya tak benda. Oke. Ini saya juga nih yang sobat museum kayak saya nih pasti seneng nih mendengarkan berita ini ya. Ya, Iya, untuk yang suka-suka museum, yang suka benda-benda bersejarah, ini pasti akan menarik banget nih. betul. Jadi Hong Kong Heritage Museum ya. Oke, baik. Jadi yang, suka sama benda-benda bersejarah sama yang kayak saya nih sobat museum langsung aja ke Hong Kong Heritage Museum. Tapi kalau Anda suka sama benda-benda luar angkasa seperti planet, kemudian tata surya dan lain sebagainya, perlu ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia nanti ke depannya akan punya observatorium baru yang katanya sih ini akan menjadi yang paling baik di Asia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan Bapak Emanuel Sungging Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seperti saya sampaikan ya kalau Indonesia nih akan punya observatorium baru di Timau. Dan saya juga penasaran nih Sam, kalau di Hong Kong juga observatoriumnya juga seperti apa sih Sam di sana? Waduh, tanya-tanya observatorium tuh saya pernah dengar ada di Science Park ya, Mhm. atau di mana itu. Tapi kayaknya jarang deh sekarang berfungsi itu. Jadi teleskop, mereka ada teleskop, Mhm. lumayan besar, tapi nggak tahu. Saya belum pernah kunjungin. Oh oke, Ya, nggak apa-apa Sam, nanti di Indonesia aja ya, ke Taman Ismail Marzuki atau mungkin yang baru nih letaknya menantang di dalam hutan nih. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Emanuel Sungging Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Pak Sungging, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi Pak Sungging. selamat pagi Sehat-sehat Pak Pak. Sam. Sehat Mbak Sekar. Salam kenal Pak. Alhamdulillah. Iya salam. Pak Bapak Sungging. posisi di mana nih pagi nih? Pagi ini saya masih di Bandung. Masih dalam suasana ini Idul Adha kedengeran ya. nggak? libur ya. Heeh. Oke, Pak Sungging, kita mau diceritain nih Pak, seperti apa sih Observatorium Nasional Timau ini Pak? Oke, jadi memang yang disebut sebagai observatorium itu kan memang tempat untuk melakukan pengamatan ya, pengamatan benda-benda antariksa. Ceritanya itu di sekitar pertengahan tahun 2010-an itu sekitar kan Indonesia punya namanya Undang-Undang Keantariksaan nomor 21 tahun 2013 dan di situ memandatkan bahwa Indonesia perlu menguasai teknologi keantariksaan, salah satunya adalah fasilitas uras bumi yang kita kenal secara umum itu sebagai sebuah observatorium. Nah, kemudian dari kajian yang panjang oleh teman-teman, banyak berbagai akademisi yang terlibat ya waktu itu ini mengusulkan ya kita kalau mau membangun sebuah fasilitas baru yang cukup terbaik di Indonesia itu di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena memang banyak kajian yang memperlihatkan di sana daerahnya cenderung lebih kering dan kemaraunya lebih panjang.
Nah, kemudian dari tempat yang sudah ditentukan itu, terus kemudian teman-teman membuat semacam ini telaah, oh ini kira-kira cocoknya teleskop seukuran ini. Terus kemudian kami dapat bantuan dari teman-teman di Jepang. Ya udah pakai teleskop yang ini aja. Nah, kemudian jadi kami dapat desain teleskop yang sebelumnya itu berada di Okayama di Jepang. Itu ukurannya 3,8 meter dan dalam perjalanannya akhirnya kita bisa memulai pembangunan di sekitar tahun 2016 atau 17 itu 16 kayaknya 2016 dan memang perjalanan panjang sudah 10 tahun ini perjalanannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Jadi kita mempunyai sebuah fasilitas yang pertama adalah sebuah teropong yang bekerja pada optik ukuran diameter 3,8 meter dan kemudian ada beberapa instrumen-instrumen kecil lain untuk melakukan pengamatan antariksa di sana. Nah, terus alat itu buat apa? Alat itu tentu saja untuk melakukan mempelajari pengamatan benda-benda langit seperti bintang, galaksi dan sebagainya yang memang diharapkan bisa membantu memperkuat riset antariksa di Indonesia. Oke. Jadi itu tadi sudah disebutkan ya Pak ya, teknologi dan juga fasilitas utamanya. Dan untuk penelitiannya nanti seperti apa Pak ya nanti akan dilakukan di sana Pak? Penelitiannya? Mm-mm. Penelitiannya sih banyak sebetulnya ya. Banyak Jadi ya. kan bisa yang sekarang sudah banyak berjalan tuh kan misalnya yang tahu pasti istilahnya juga nggak umum ya Iya, seperti iya, iya. polusi cahaya gitu. Oh. Polusi cahaya terus kemudian nanti kalau teleskopnya siap kan itu kan teleskop itu kan secara sederhana seperti alat potret kamera ya. Jadi Iya. bisa memotret langit terus kemudian mendapatkan semacam gambar atau informasi dari benda-benda langit itu terus nanti dari gambaran itu kita bisa bercerita banyak tuh misalnya oh ini ternyata asteroid yang sedang mengalami apa atau ini planet yang sedang apa ini galaksi yang bagaimana kayak gitu jadi banyak yang bisa dipelajari dengan peralatan tersebut. Oke, saya kebayang Pak. nih Pak. Ya silakan Sam. Saya mau nanya, kalau teleskop 3,8 meter bisa lihat apa tuh Pak? Ya, yang pasti kan semakin besar teleskop itu kan dia bisa melihat benda-benda yang semakin redup ya. Artinya mungkin dengan kondisi yang sulit ditemukan di Pulau Jawa itu dengan adanya polusi cahaya itu yang salah satu contoh yang sedang kami ingin kerjakan itu misalnya terkait ada fenomena supernova itu ketika bintang meledak gitu kan di jauh kayak gimana tuh kan ya kalau pakai teleskop yang biasa mungkin nggak terlalu kelihatan tapi mungkin dengan teleskop 3,8 akan lebih kelihatan atau misalnya fenomena ada asteroid yang ternyata berpasangan kayak gitu-gitu itu mungkin bisa kita pelajari mempergunakan teleskop ini karena teleskop-teleskop yang semakin besar matanya itu kan bisa melihat yang lebih redup gitu jadi kita bisa memahami proses fisis yang lebih kompleks lagi. Walaupun untuk Di dunia paling panjang berapa meter Pak? Wah banyak yang lebih besar. Yang paling panjang, saya lihat di googling ini 21 meter. Ada kayaknya yang memang sedang direncanakan tuh yang sampai 30 meter seperti itu. Wow. Jadi banyak memang. Tapi kalau untuk di wilayah Asia Tenggara memang saat ini yang kalau misalnya nanti beroperasi yang terbesar ya di Indonesia ini tidak. Yang Timau ini ya. Bangga ya. Tuh makanya kemarin tuh banyak yang menyebut ini akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Oh ternyata karena alasannya teleskopnya tuh terbaik ya kalau untuk di daerah. Ya karena memang saat ini mungkin yang beroperasi di atas 2 meter itu hanya ada 2 ya. Jadi yang saya tahu di Thailand itu 2 meter. Terus teman-teman di Malaysia itu kalau nggak salah
di 50 sentimeter gitu. Jadi memang semakin besar itu kan lebih kepada bagaimana untuk mendapat informasi yang lebih redup. Iya. Kalau Hong Kong gimana Pak? Hong Kong belum tahu ya? Hmm, yang saya pernah tahu di Hong Kong itu ada teman-teman yang melakukan kajian polusi cahaya ya, tapi karena memang di sana cukup kotanya cukup padat ya, cukup ramai. Jadi saya pernah baca beberapa paper yang dikerjakan oleh teman-teman di universitas di Hong Kong. Oke, berarti kita harusnya merasa bangga nih, walaupun nanti teman-teman yang di BRIN itu kerjanya cukup menantang ya Pak ya, harus harus trekking dulu ke dalam hutan ya Pak ya di NTT loh. Ya sebetulnya sih nah harus trekking juga. Sekarang kan sudah dengan adanya dibangun observatorium itu kan ada dukungan pemerintah, jadi memang jalan mulai bisa dibangun kayak gitu. Jadi memang harapannya sih dengan dibangunnya observatorium itu kita juga bisa membantu membangun daerah gitu, tersedia jalan, aksesibilitas masyarakat, edukasi, kemudian juga mungkin pengembangan turisme yang niche itu bisa kita kembangkan. Banyak multiplier effect yang diharapkan bisa diperoleh dari dibangunnya fasilitas tersebut. Oke, baik. Dan Pak ini berarti sudah langsung ada manfaatnya ya, sudah terasa. Tapi kalau untuk generasi muda sendiri, kemudian untuk pendidikan ini, observatorium ini pastinya juga memberikan manfaat langsung ya Pak ya? Ya betul. Jadi memang kami sedang menyiapkan program untuk beasiswa. Jadi memang nanti anak-anak yang terpanggil untuk bisa melakukan riset terkait astronomi itu, kami sedang menyiapkan program beasiswa supaya mereka bisa belajar dan bekerja di sana. Dan memang harapannya makin banyak anak-anak muda yang tertarik pada bidang-bidang seperti ini. Oh gitu. Dan ini biasanya diberikan untuk anak-anak muda yang kuliahnya jurusan apa Pak? Sebetulnya kami buka buat kalau namanya teleskop itu kan tidak hanya alatnya, tidak hanya hasil datanya saja, tapi alatnya juga harus dikembangkan. Jadi kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari engineering untuk sistem kendali teleskop, sistem robotik, dan elektronika dan sebagainya. Jadi terbuka untuk anak-anak yang mau bidang eksaktanya, misalnya fisikanya, astronomi, atau bidang kerekayasaan. Dan kedepannya juga kami sudah ada diskusi ya dengan teman-teman sosial humaniora, karena ada aspek masyarakat budaya di sana dan juga ada hutan. Jadi ya semakin banyak anak-anak yang tertarik ke sana ya kami akan senang sekali. Oh, jadi nggak eksklusif ya Sam ya ternyata ya? Iya. Itu kuotanya banyak apa sedikit Pak? Ya pelan-pelan lah sedikit. Sekarang aja kan kita sedang mempersiapkan gitu, jadi kita lihat nanti akan seperti apa nanti kalau sudah berjalan, nanti ya kita evaluasi ya. Nanti kalau pasti akan ada informasi ya dari kami ini kira-kira apa saja. Yang jelas kami sudah ada diskusi dengan beberapa perguruan tinggi terkait potensi-potensi untuk pengembangan itu. Jadi artinya fasilitas itu akan terbuka untuk baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun yang mungkin kedepannya nanti di luar negeri juga untuk bisa bekerja sama memanfaatkan fasilitas tersebut. Oke. Wah keren. Jadi teman-teman semua yang ibu-ibu yang punya anaknya ya nggak yang berasa pengen berminat gitu astronomi ya. Atau saya juga lulusan humaniora kok, boleh juga kalau mau daftar walaupun sudah bukan generasi muda lagi ya Pak Sungging ya. Baru kemarin kami juga sempat ada diskusi dengan teman-teman dari Soshum terkait tema yang agak keluar sedikit, tapi itu ya salah satu upaya kami untuk menjangkau anak-anak yang memang tertarik pada bidang itu, karena kan namanya langit itu kan bisa bisa kemana-mana gitu. Mulai dari ilmu eksaktanya sampai dengan ilmu mitologi gitu ya Pak ya. Lebih dari itu ya. Lebih dari Kemarin ketika di sidang-sidang PBB itu kan ada yang baru berkembang tuh namanya Dark and Quiet Skies, dan itu memang bahkan itu dibahas dalam sidang-sidang PBB terkait misalnya contoh ketika
antariksa yang semakin ramai, itu dampaknya terhadap masyarakat adat itu juga bagaimana dilihat. Jadi bisa kemana-mana sebenarnya. Keren banget ternyata sejauh itu ya. Iya, keren. Oke Pak, untuk peluang kerjasama ke depannya Pak, karena ini juga pendengarnya ada dari Hong Kong ya, barangkali ada diaspora atau apa, peluang kerjasama dengan masyarakat internasional atau barangkali Hong Kong Pak? Ya, kami akan sangat terbuka ya untuk bisa memanfaatkannya bersama-sama karena memang ini kan buat pemajuan ilmu pengetahuan ya, artinya memang banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama gitu. Dan buat kami kan PR terbesarnya itu bukan di fasilitasnya, tapi bagaimana mempersiapkan anak bangsa gitu. Jadi ya kalau memang nanti ada diaspora yang tertarik mau ngerjain apa, ya boleh aja nanti kita diskusikan secara lebih mendalam. Kami juga sudah ada beberapa diskusi dengan teman-teman di diaspora yang ada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan gitu. Cuman kalau dari Hong Kong kami belum ada. Ya, kalau ada yang berminat bisa kontak Pak Sugeng ya. Pak Sungging ya. Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih banyak atas informasinya dan juga inspirasinya. Kita semua sudah nggak sabar dan penasaran seperti apa ini observatorium di Timau ya. Boleh nanti kalau misalnya itu boleh share email saya, nanti silakan berkomunikasi langsung. Bisa disebutkan atau boleh disebutkan dari sekarang? Boleh. Boleh, kalau itu paling gampang eman001@brin.go.id. Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Salam Baik, sehat. sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Bye-bye. Sukses terus. Sama-sama. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Bangga ya. Seru Ternyata juga ya. ya, bangga dong kita punya observatorium yang terbaik di Asia Tenggara ya dari segi peralatannya ya. Iya, dulu dari waktu Indonesia masih kecil tuh ada lagu Lo Bintang Kecil, la 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 Di la, langit ya. yang tinggi gitu. Ya. Itu juga jadi persoalan tuh kan, liriknya di langit yang biru. Padahal kan kalau malam kan udah gelap ya, nggak biru lagi. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di observatorium. Kalau yang di Timau nggak bisa datengin karena jauh, bisa ke Taman Ismail Marzuki sih kalau di Jakarta. Tim Taman Ismail Marzuki ya. Iya, sebelum saya mau membacakan pesan-pesan dari pendengar, Sam ada yang mau disampaikan lagi nih berita dari Hong Kong apa nih? Ini ada sedikit ya, tanggal 3 Juni hingga 29 Maret 2027, Museum Warisan Hong Kong di Satin akan menggelar pameran spesial untuk merayakan ulang tahun ke-25 arsip film Hong Kong. Pasti nggak jauh-jauh Ya. dari Jackie Chan lagi nih. Iya, dengan bertajuk Hong Kong Film Archive Story, Treasure Hunting for 25 Years. Ya nggak, kisah arsip film-film Hong Kong yang berburu harta karun selama 25 tahun nih. Ya nggak, gila, sampai tahun 2 tahun depan, ya nggak. Jadi teman-teman bisa mengunjungi ya. Ini adalah perayaan ulang tahun yang tidak boleh dilewatkan. Demikian kata penyelenggara ya. Jadi jika Anda ke Hong Kong di pertengahan 2026 sampai awal 2027, jangan lupakan mampir ke pameran ini ya, adanya di Satin ya teman-teman semua ya. Oke, itu aja dari saya langsung dari datang Hong Kong. aja. Dan saya mau membacakan yang sudah komen, ada dari Kader Travels. Greeting from your friend Abdel Kader from Algeria. Ini adalah pendengar setianya Voice of Indonesia. Terima kasih sudah komen. Kemarin juga sempat komen beberapa bulan yang lalu. Ini Abdel Kader from Algeria. Kemudian juga ada Nazirah Chowder DXR. Nice to see you all. The team members of RRI, your voice is spreading all over the world. Terima kasih yang sudah komen, yang lain juga ditunggu Thank you very komen-komennya. much for the comment.
Kita tunggu We yang hope to get more sebanyak-banyaknya. comment. We hope to get more comment or suggestion, ya, Mm-mm. from you. Iya, mungkin dengerinnya pakai subtitle atau apa, tapi terima kasih ya sudah berupaya mendengarkan. Walaupun pakai bahasa Indonesia dan ini pendengar-pendengarnya ada yang dari Algeria, ada yang dari mana nih, Mesir atau dari mana. Terima kasih sudah komen dan saya Sekarsari pamit undur diri terlebih dahulu. Saya Sam di RTHK. Bye. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.